Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atika Rizky, NPM 1811309. Di sini saya dan teman kelompok saya yaitu Anugrah Tulbiah dan Irfanus Gonggang Padaunan. Di sini kita akan menjelaskan tentang perhitungan biaya standar alat pengendalian manajerial. Yaitu sebagian besar manajer operasi mengakui adanya kebutuhan untuk mengendalikan biaya. Pengendalian biaya itu berarti selisih antara gagal atau berhasil. Nah, itu antara laba di atas rata-rata atau labanya lebih rendah. Untuk menentukan biaya standar per unit dalam input terbatas ada dua keputusan yang harus dibuat, yaitu keputusan kuantitas dan keputusan penetapan harga. Keputusan kuantitas yaitu jumlah input yang digunakan untuk setiap output, dan keputusan penetapan harga yaitu jumlah yang seharusnya dibayarkan untuk setiap input yang digunakan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana standar itu dikembangkan. Standar harga merupakan tanggung jawab bersama antara bagian operasional, pembelian, sumber daya manusia, dan akuntansi. Ada 3 sumber potensial dari standar kuantitatif. Yang pertama adalah pengalaman sebelumnya. Pengalaman sebelumnya dapat memberikan potensial awal dalam menetapkan standar. Namun kita harus hati-hati karena mungkin ada pengalaman sebelumnya yang menyimpan efisiensi yang ada. Terus yang kedua adalah studi teknis. Maksudnya adalah studi teknis dapat mengidentifikasi pendekatan yang efisien yang dapat memberikan pedoman yang tepat. Tetapi standar teknis biasanya ini sangat ketat. Terus yang berikutnya adalah pemasukan dari karyawan operasional. Maksudnya karena para karyawan ini bertanggung jawab untuk memenuhi standar, mereka seharusnya memiliki masukan yang signifikan dan dalam penetapan standar. Kita masuk pada jenis-jenis standar, yaitu standar yang biasanya dikelompokkan sebagai standar yang ideal dan standar yang dapat dicapai saat ini. Standar yang ideal yaitu mengharuskan efisiensi maksimum yang dapat diraih hanya jika semuanya beroperasi secara sempurna. Dan standar yang dapat dicapai saat ini tuh dapat diraih dengan kondisi operasi yang efisien. Nah, kita biaya produk standar, yaitu dalam perusahaan manufaktur biasanya standar dikembangkan untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Menggunakan biaya tersebut, biaya standar per unit akan dihitung. Kertas kerja biasanya biaya standar memberikan data produksi dibutuhkan untuk menghitung biaya per unit standar. Dua hal yang alasan kenapa terjadi selisih itu biasanya tidak memenuhi standar dan pengemasan. Terus yang berikutnya adalah analisis varian bahan baku, di mana total varian untuk mengukur bahan baku adalah selisih antara bahan baku yang aktual dan biaya bahan baku yang dianggarkan dalam tingkat aktivitas aktual. Di sini analisis varian bahan baku itu ada 8. Yang pertama adalah varian bahan baku langsung, yang kedua adalah varian bahan baku, yang ketiga varian penggunaan bahan baku, terus yang keempat menggunakan informasi bahan baku, terus yang kelima analisis varian bahan baku, terus yang keenam tanggung jawab terhadap varian bahan baku, terus yang ketujuh adalah tanggung jawab terhadap varian penggunaan. Ya, baik, berikutnya mengenai analisis varian tenaga kerja, yaitu total varian tenaga kerja mengukur selisih antara biaya variabel tenaga kerja dengan biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual. Seperti yang pertama yaitu varian tenaga kerja langsung, kemudian menggunakan informasi varian tenaga kerja, yang ketiga yaitu tanggung jawab terhadap varian upah tenaga kerja, dan yang keempat yaitu analisis standar upah tenaga kerja, yang kelima adalah tanggung jawab terhadap varian efisiensi tenaga kerja. Ya, baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.